Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Ibu Resa. Tentunya masih membahas mengenai materi pembelajaran. Dan untuk video kali ini, saya akan membahas mengenai video pembelajaran sejarah kelas 11. Oke, sebelum kita membahas semua pembahasan yang penting, ada baiknya semua peserta didik menyiapkan peralatan menulis, tentunya bertujuan untuk meringkas bagian apa saja yang rasanya dianggap penting. Dan kita masuk ke materi awal. Kita mulai dari menganalisis kemaharajaan VOC. Adakah yang tahu ini bangunan apa? Kapan dibangun? Dan fungsinya untuk apa? Tentunya ini adalah bangunan yang kita lihat sekilas seperti bangunan yang telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Namun, jawaban seperti itu kurang tepat untuk menjawab pertanyaan yang telah Ibu siapkan. Kita lihat dulu jawabannya. Gambar di atas adalah gambar gedung Museum Fathahillah Jakarta. Museum Fathahillah memiliki nama resmi Museum Sejarah Jakarta. Merupakan sebuah museum yang terletak di Jalan Taman Fathahillah nomor 1, Jakarta. Bangunan ini dahulu merupakan Balai Kota Batavia yang dibangun pada tahun 1707 sampai 1712. Atas perintah Gubernur Jenderal Johan van Horn. Bangunan ini menyerupai Istana Dam di Amsterdam atau Belanda dan digunakan sebagai kantor Gubernur Jenderal VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Berikut kita lanjut menganalisis keserakahan kongsi dagang. Yang pertama, lahirnya VOC. Kongsi dagang atau perusahaan Hindia Timur Belanda, Verenigde Oost-Indische Compagnie atau disingkat dengan VOC atau ada juga sebagian orang yang mengatakan VOC, didirikan pada tanggal 20 Maret tahun 1602. VOC adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Disebut Hindia Timur karena ada pula Geoffroy Yardley West Indies Company yang merupakan persekutuan dagang untuk kawasan Hindia Barat. Seperti yang telah dijelaskan di awal pembelajaran, tujuan kedatangan orang-orang Eropa ke dunia timur yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari kekayaan alam Indonesia. Dan ini tentunya dicapai setelah mereka menemukan rempah-rempah di Kepulauan Nusantara. Kemudian kita lihat di sini, datangnya orang Eropa melalui jalur laut diawali dengan Vasco da Gama yang pada tahun 1497 sampai 1498 berhasil berlayar dari Eropa ke India melalui Tanjung Harapan, Cape of Good Hope atau di ujung selatan Afrika. Pada awalnya tujuan utama bangsa-bangsa Eropa ke Asia Timur dan Tenggara, termasuk ke Nusantara, yaitu hanya untuk berdagang. Demikian juga dengan negara Belanda. Misi dagang mereka yang kemudian dilanjutkan dengan politik permukiman atau kolonisasi dilakukan oleh Belanda dengan kerajaan-kerajaan di Jawa, Sumatera, dan Maluku. Sedangkan di Suriname dan Curaçao, tujuan Belanda sejak awal memang untuk kolonisasi atau untuk bermukiman. Dengan latar belakang perdagangan inilah awal kolonialisasi bangsa Indonesia atau Hindia Belanda berawal. Sekarang kita lihat latar belakang VOC. Yang pertama, tujuan VOC didirikan di Indonesia yang pertama karena negara kita atau negara Indonesia itu sangat dikenal dengan penghasil rempah-rempah. Jadi mereka berkeinginan dengan sangat kuat di sini untuk mendapatkan rempah-rempah. Kemudian yang kedua, mendapatkan monopoli perdagangan di Indonesia.
Yang ketiga, menghindari persaingan dagang antar sesama pedagang Belanda. Oleh karena itulah, negara Belanda untuk memperkuat posisinya di dunia timur, masing-masing kongsi dagang itu membentuk persekutuan dagang. Salah satunya ya ini, VOC. Kemudian, tujuan dari VOC tersendiri yaitu yang pertama, menyaingi dan menguasai kongsi dagang. Yang kedua, menghindari persaingan antara pedagangnya dan membantu keuangan negara Belanda. Jadi karena persaingan yang cukup keras yang terjadi di antar perusahaan dagang antara orang-orang Belanda, jadi sekelompok orang itu tentunya ingin memiliki keuntungan yang banyak. Jadi karena oleh sebab itu pihak pemerintah kolonial Belanda itu tentunya melakukan perdagangan yang dapat merugikan orang-orang Indonesia. Jadi di sini orang Indonesia tentunya dijajah oleh pemerintah Belanda. Kemudian di sini VOC dipimpin oleh sebuah dewan yang beranggotakan 17 orang, sehingga disebut juga dengan Dewan 17. Dalam menjalankan tugas, VOC ini memiliki beberapa hak yang telah dikatakan sebagai hak istimewa yang tercantum dalam Oktroy atau Piagam Charter pada tanggal 20 Maret 1602. Yang isi dari hak-hak tersebut, yang pertama, hak monopoli untuk berdagang dan berlayar di wilayah sebelah timur Tanjung Harapan dan sebelah barat Selat Magellan, serta menguasai perdagangan untuk kepentingan sendiri. Itu hak yang pertama. Kita lanjut hak yang kedua, yaitu hak kedaulatan atau sovereignty, sehingga dapat bertindak layaknya suatu negara. Jadi mereka ini adalah sebuah perusahaan atau kongsi dagang, namun mereka ingin membentuk sebuah pemerintahan. Kemudian mereka dapat memelihara angkatan perang. Jadi di sini mereka juga memiliki angkatan perang yang tujuannya ya itu satu juga ya, untuk menguasai wilayah Indonesia. Kemudian memaklumkan perang dan mengadakan perdamaian. Jadi di sini perang boleh, tapi di balik kata boleh itu tujuannya adalah perdamaian, kata mereka. Kemudian merebut dan menduduki daerah-daerah asing di luar negeri Belanda. Jadi mereka boleh mencapai daerah mana saja yang bisa mereka kuasai. Kemudian mereka berhak memerintah daerah-daerah tersebut, lalu menetapkan atau mengeluarkan mata uang sendiri, dan boleh memungut pajak. Sebagai sebuah kongsi dagang dengan kewenangan dan hak-hak di atas, menunjukkan bahwa VOC memiliki hak-hak istimewa dan kewenangan yang sangat luas. Jadi VOC di sini sebagai kongsi dagang yang diibaratkan sebuah negara di dalam negara, seperti itu. Kemudian kita lihat poin berikutnya. Kita akan membahas mengenai VOC semakin merajalela. Pada tahun 1614, Peter Booth digantikan oleh Gubernur Jenderal Gerard Reynes, yaitu tahun 1614 sampai 1615. Pada masa pemerintahan Lawrence, ia berhasil membangun gedung Mauritius di tepi Sungai Ciliwung. Nah, ini adalah bentuk gedung Mauritius tersebut, dan ini adalah Sungai Ciliwung. Nah, ini adalah potret dari Peter Booth. Peter Booth lahir di Amersfoort tahun 1568. Dia merupakan wakil VOC pertama di Hindia dan bisa dikatakan sebagai Gubernur Jenderal pertama Hindia Belanda. Ia memegang jabatan sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari 19 Desember 1610 sampai 6 November 1614. Sebagai Gubernur Jenderal pertama, tugas ia adalah menciptakan monopoli perdagangan antar pulau di Hindia Belanda. Jadi di sini dia akan mengerjakan tugas yaitu untuk menguasai sepenuhnya perdagangan rempah-rempah antar pulau, tentunya di Hindia Belanda.
Dia melakukan beberapa langkah berani. Beberapa langkah itu antara lain, yang pertama mengadakan perjanjian perdagangan dengan Pulau Maluku, menaklukkan Pulau Timur, dan mengusir Spanyol dari Pulau Tidore. Itu adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh Petersburg untuk menguasai rempah-rempah atau memonopoli perdagangan di Hindia Belanda. Hindia Belanda itu sama dengan Indonesia ya. Kemudian ini adalah potret dari pengganti dari Petersburg, yaitu Lawrence Rios. Bisa kita lihat tampak seperti ini. Tahun 1916, Gubernur Jenderal VOC Lawrence Rios digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen atau disingkat dengan J.P. Koen. J.P. Koen dikenal sebagai gubernur yang berani dan kejam serta ambisius. Dalam waktu singkat, Jayakarta berhasil ditaklukkan oleh J.P. Koen dan Jayakarta diberi nama Batavia. Ini adalah potret dari gubernur jenderal yang dikenal dengan J.P. Koen. Dia dikenal juga sebagai penakluk Jayakarta, sehingga Jayakarta berubah namanya menjadi Batavia. Pada tanggal 28 Mei 1619, J.P. Koen bersama 1.000 pasukan memasuki Jayakarta yang saat itu dikuasai oleh Kesultanan Banten dan Inggris. Akhirnya pada 30 Mei 1619, Koen berhasil menaklukkan Jayakarta dan mengganti namanya menjadi Batavia. Sehingga Batavia kemudian dijadikan sebagai pusat pergerakan VOC. Ini adalah potret Batavia kala itu. Jadi bisa dilihat di sini tampak jelas bangunan-bangunan dengan nuansa Belanda. Oke, kita lanjut. J.P. Koen adalah Gubernur Jenderal VOC yang keempat, dan jenderal ini sangat bernafsu untuk memaksakan monopoli. J.P. Koen berusaha untuk meningkatkan eksploitasi kekayaan bumi Nusantara dengan berbagai cara yang kejam. Antara lain, yang pertama, merebut pasaran produksi pertanian dengan memaksakan monopoli seperti contohnya monopoli rempah-rempah yang dilaksanakan di Maluku. Yang kedua, VOC melakukan campur tangan terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara. Yang paling utama menyangkut usaha pengumpulan hasil bumi dan pelaksanaan monopoli. Dalam hal ini, VOC pula lah yang menentukan harga barang semurah mungkin, sehingga menyebabkan petani Indonesia menderita kerugian yang sangat-sangat besar. Berikut, VOC menduduki tempat-tempat yang strategis. Jadi mereka sangat-sangat cerdik dan pintar. Tentunya di sini juga sangat merugikan pihak Indonesia. Berikut, tidak ikut aktif langsung dalam memproduksi hasil pertanian. Proses dan perawatan pertanian dibiarkan oleh orang pribumi, sehingga VOC hanya berfokus pada hasilnya saja. Jadi di sini orang-orang VOC itu tidak ingin tahu bagaimana proses tanaman itu bisa tumbuh, apa-apa saja yang diperlukan, bagaimana biayanya, mereka tidak peduli. Yang mereka pedulikan di sini hanya hasilnya saja. Jika hasilnya bagus, ya tentunya akan mereka ambil atau mereka kuasai. Berikut yang kelima, lembaga-lembaga pemerintahan kerajaan masih bisa diperalat untuk kerjasama atau dipengaruhi. Kalau tidak mau, ya bakal dihabisi atau dibunuh secara diam-diam. Oke, kita lanjut. Setelah berhasil membangun Batavia dan meletakkan dasar-dasar penjajahan di Nusantara, pada tahun 1623 J.P. Koen kembali ke Belanda dan ia menyerahkan kekuasaannya kepada Pieter de Carpentier. Sekarang kita lanjut lagi. Setelah terlalu menguasai Indonesia atau merajalela, ada saatnya VOC mengalami kehancuran dan keruntuhan. Di
sini ada beberapa faktor yang perlu kita ketahui penyebab dari hancurnya VOC. Yang pertama, adanya korupsi yang dilakukan oleh para pegawai-pegawai VOC yang digunakan untuk keperluan pribadi, sehingga contohnya membeli rumah atau membeli sesuatu untuk kebutuhan pribadi, salah satu contoh. Yang kedua, keuntungan yang didapatkan banyak yang diselewengkan oleh pegawai di tingkat kantor cabang. Hal ini dapat dilihat dari data pembukuan laba yang berbeda di tingkat Asia dan kantor pusat. Kemudian, banyak mengeluarkan biaya untuk keperluan perang di berbagai daerah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, tentunya karena VOC selalu ingin berkuasa di semua daerah Indonesia, tentunya di daerah yang strategis. Seperti yang kita ketahui, tentunya rakyat Indonesia di sini tidak mau dijajah secara terus-menerus. Dan banyak di antara mereka yang melakukan perlawanan terhadap VOC ini. Nah, disinilah pihak VOC mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk keperluan perang. Jadi ini juga merupakan salah satu faktor runtuhnya VOC. Berikutnya, pengeluaran dana untuk keperluan perluasan jangkauan perdagangan yang menyebabkan bengkaknya hutang VOC. Ya, jadi di sini untuk memperluas daerah kekuasaan tentunya tidak gratis ya. Untuk mencapai suatu daerah tentunya membutuhkan biaya-biaya seperti biaya tinggal, biaya makan, biaya transportasi, dan lain-lain. Jadi ini menyebabkan banyaknya hutang pihak VOC. Kemudian faktor berikutnya yaitu persaingan dagang dengan Portugis dan Inggris. Jadi di sini Portugis dan Inggris juga ingin berkuasa terhadap pemerintah Hindia Belanda yang sama-sama ingin menguasai rempah-rempah. Jadi karena kalah saing tentunya bisa menjadi salah satu penyebab runtuhnya VOC. Berikut persaingan menimbulkan konflik, ditandai dengan serangan terhadap kapal-kapal VOC. Akibat serangan ini, VOC mengalami kekurangan armada kapal perdagangan. Kemudian banyaknya gaji yang harus dibayar kepada pegawainya karena banyak sekali pegawai-pegawai VOC. Jadi perusahaan VOC ini wajib membayar gaji pegawainya. Padahal di sisi lain pegawai-pegawainya itu sudah banyak yang melakukan korupsi. Berikutnya adanya perubahan politik di negara Belanda setelah berdirinya Republik Batavia pada tahun 17. Jadi pada masa kejayaannya wilayah kekuasaan VOC itu semakin meluas. Ternyata hal ini menimbulkan masalah dalam hal manajemen pemerintahan. Pengawasan tidak dapat berjalan secara baik, berbagai penyelewengan dana mulai terjadi. Pegawai atau pengurus VOC pun mulai hidup mewah dan berfoya-foya. Penyakit korupsi pun semakin merebak. Hutang VOC meningkat dan kas pun habis untuk membiayai perang. Sehingga VOC berada pada posisi bangkrut. Dalam kondisi inilah VOC tidak dapat berbuat banyak, sehingga menurut penilaian pemerintahan keberadaan VOC sebagai kongsi dagang yang menjalankan roda pemerintahan tidak dapat dilanjutkan lagi. Sehingga pada tanggal 31 Desember tahun 1799 VOC dinyatakan bubar. Semua utang piutang dan segala milik VOC diambil alih oleh pemerintah. Dan pada saat itu sebagai gubernur jenderal VOC yang terakhir yaitu Van Overstraten masih harus bertanggung jawab tentang keadaan di Hindia Belanda. Ia bertugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Sekian penjelasan materi sejarah kelas 11. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ketik di kolom komentar. Tentunya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa di video-video berikutnya.